terkait dengan hadis yang terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawi. Selebihnya barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Bu. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya jawab dulu ya. Bagaimana dengan orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli ya, bahwa dia nggak mungkin punya anak, karena jelas dianalisa, didiagnosa oleh para dokter, mungkin rahimnya bermasalah, mungkin ada bakterinya dan seterusnya misalnya. Terus apakah ya, dengan istighfar tetap bisa punya anak? Itu pertanyaan itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Allah itu maha kuasa. Sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, bagi Allah bisa mungkin atau tidak? Bisa. Dan ada banyak kasus orang diklaim bahwa ini sudah nggak mungkin begini dan begitu. Tapi karena dia terus berharap pada Allah Ta'ala, akhirnya sesuatu yang kata orang tidak mungkin jadi mungkin terjadi. Itu. Nah, maka jawabannya, apakah orang yang sudah divonis oleh dokter tidak mungkin punya anak, lalu dia beristighfar terus kepada Allah Ta'ala, ada kemungkinan punya anak? Jawabannya apa? Ada, tetap ada kemungkinan. Karena mudah bagi Allah ya, untuk katakanlah misalnya menurut diagnosa dokter, ini di rahimnya ada virus gitu ya, atau kanker dan seterusnya. Bagi Allah menghilangkan virus itu bisa nggak? Gampang. Karena hambanya ini terus istighfar, tidak pernah putus asa istighfar terus. Nah, maka sangat mungkin bagi Allah semua yang bisa menjadi penyebab rahimnya tidak bisa mengandung itu dihilangkan, lalu akhirnya bisa mengandung dan bisa melakukan. Jadi tetap ada kemungkinan Bu. Itu. Maka jangan putus asa. Nah, tadi kembali kepada surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 saja. Wa yumdillakum ya bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak yang disebabkan karena istighfar. Allahu a'lam. Jadi itu Bu. Jadi tetap ada kemungkinan. Masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, segala sesuatu terjadi tentu semua atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Bahkan kata Allah, kata Nabi, Inna Allah qadara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina al-fasalatin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Sesungguhnya Allah sudah menentukan takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Berarti udah ada skenario nya kan? Sudah ada. Ibu yang mau akan hidup berapa tahun, punya berapa anak, meninggalnya di usia berapa, itu ada belum ketetapannya? Udah ada. Skenario nya sudah ada. Itu. Ya betul. Apa yang terjadi pada Nabi Adam memang berdasarkan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan tidak ada yang sia-sia ya. Pasti ada hikmah di balik setiap apa yang sudah Allah tentukan. Nah itu Bu. Jadi betul, bisa benar. Memang semua berdasarkan skenario Allah Ta'ala. Loh kalau gitu berarti Adam sebenarnya tidak keliru gitu ya. Dia tetap keliru. Nah, tetap keliru. Makanya melakukan kesalahan. Gitu, tetap dianggap melakukan kesalahan. Maka diturunkan ke bumi. Tapi jelas ini semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario itu kan bahasanya orang film ya. Iya. Kalau bahasanya Quran, bahasa Sunda namanya kodok ya. Kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu benar, ya, betul. Tapi tadi jangan lantas ada anggapan kalau gitu berarti Adam kan nggak salah sebenarnya. Enggak, tetap dianggap bersalah. Kesalahan beliau itu sudah ada ketetapannya.
Nah, kalau gitu, misal kita ya, melakukan perbuatan dosa, itu atas udah ada belum catatannya? Ada sudah. Tapi kan Allah berikan kebebasan kepada kita, Allah berikan keinginan, kehendak kepada manusia, gitu. Dia ingin selamat atau tidak? Walaupun sudah ada catatannya, dia tetap masih bisa memilih, kan begitu. Memilih untuk melakukan atau tidak melakukan dosa. Adam kan juga punya hak untuk memilih, kan? Mengikuti rayuan iblis atau tidak? Qadarullah malah mengikuti. Makanya dianggap bersalah dan dihukum, diturunkan ke bumi. Jadi itu. Jadi memang betul tidak lepas dari ketetapan Allah atau skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bersalah. Nah, kemudian yang kedua, zikir pagi petang itu waktunya kapan? Di dalam surah Qaf itu ada ayat berbunyi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Jadi berzikir bertasbih kepada Allah Taala qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurub, dan sebelum tenggelam matahari. Jadi zikir pagi itu ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Zikir petang itu ba'da asri, ba'da asar, sampai sebelum tenggelam matahari, qabla ghurub. Itu zikir pagi petang yang paling baik, yang paling utama. Kalau kita bisa. Nggak bisa, pagi sibuk nganterin anak. Nah, terus akhirnya agak mundur. Misalnya jam 7 sambil nganterin anak, lisan kita berzikir gitu ya. Lanjut zikir pagi. Boleh. Gitu. Karena memang kita mampunya di situ. Kalau sebelum terbit matahari mungkin fokus sibuk masak nasi goreng dan lain sebagainya, kan? Nggak fokus gitu ya. Akhirnya baru bisa fokus pas di jalan. Boleh, karena ada ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, gitu kan? Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau kita tidak mampu sebelum terbit matahari, ya setelahnya nggak ada masalah, karena mampunya di situ. Maka ada kaidah bunyi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang kita tidak bisa dapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Oh, nggak bisa sebelum terbit matahari, ya udah setelahnya nggak masalah. Yang penting kita berusaha untuk begitu juga sore mungkin sibuk ada acara PKK dan seterusnya di kampung gitu ya, nggak sempat. Pada maghrib boleh, ya bisa silakan. Cuman yang terbaik memang antara asar sampai tenggelam matahari. Itu Bu. Jadi boleh. Terbaik tapi itu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Allah manusia. Yang terakhir, terus gimana tuh zikir tapi nggak paham? Ya sebaiknya dipahami. Kan enak tuh kalau kita paham. Subhanallah wa bihamdi 100 kali dia di antaranya. Atau misalnya ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma akhbirni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Artinya dibaca. Hafalin, pahamin. Artinya dibaca. Itu baca ya, nggak apa-apa. Langkah awal baca. Ya. Cuma beda ya, kalau kita baca pasti motor bisa nggak kira-kira? Ya. Enggak kan? Nah, kalau hafal dimanapun bisa kan? Lagi goreng tempe pun bisa Bu, kalau hafal. Syukur ngerti artinya. Nah ini, maka memang usahakan Bapak Ibu ya, pelan-pelan aja, bertahap. Sekarang dengan hafal dulu. Belum paham nggak apa-apa, hafalin aja dulu. Nanti udah hafal, satu-satu pahami artinya, baca terjemahnya, pahami. Nah itu sampai kita hafal dan paham.
Itulah yang sangat bermanfaat. Tadi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunan, al-afwa, pemaafan dan afiyah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa itu afiyah? Afiyah itu selamat lahir batin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau pemaafan atau ampunan dan afiyah di dini, dalam agamaku, wa dunia, ya dalam duniaku, wa fi ahli, dalam keluargaku, wa fi mali, dalam hartaku. Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, dan berikanlah jaminan keamanan pada ketakutanku. Allahumma firni, ya Allah jagalah aku, min baini yadayya, jaga aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari samping kananku, wa an shimali, dari samping kiriku, wa min fawqi, dari atasku, wa a'udzu bi azamatika, dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah, an ubtala min tahti, untuk dibenamkan atau dibahayakan dari bawahku. Ini Bapak Ibu, dahsyat betul ini artinya. Kalau kita rutin dibaca doa ini, ada 1000 dukun mau nyampe panjenengan, Allah lindungi. Ada orang benci sama kita, lalu dia mengguna-guna kita proteksi. Ini betul-betul tiap pagi kan baca, insya Allah ya, kalau kita baca paham, Allah akan berikan perlindungan paripurna kepada kita. Karena maknanya tadi luar biasa. Nah, itu kan kalau kita paham artinya kan enak. Maka tapi nggak apa-apa. Sekarang hafalin dulu sambil baca, nggak masalah. Itu tahapan memang harus seperti itu. Lalu nanti usahakan hafal dan paham. Jadi gitu Bu. Jadi boleh ya. Boleh itu bertahap. Jadi saya kira ini dulu sementara yang bisa kita bahas. Berarti kitabnya sudah tersedia Bu Dina ya? Sudah. Udah kitabnya. Sudah dibagi. Berarti mulai bulan depan insya Allah kita mulai ngaji kitab Hisnul Muslim. Jadi saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.